wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi di channel YouTube Kilawi, di mana channel ini menceritakan suatu pengalaman horor atau menelusuri tempat horor. Kali ini kita akan ceritakan sesuatu yang horor. Nah, seperti malam-malam biasa, saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman horor buat para subscriber channel YouTube Kilawi, di mana yang sudah pernah DM kami dan saya bawakan ceritanya ke channel YouTube ini. Nah, sebelum saya mulai untuk menceritakannya, jangan lupa untuk like, subscribe, and share, dan tinggalkan jejak komentar kalian semua. Oke, kita langsung bawakan ceritanya dari Kakak Tari. Nah, Kakak Tari waktu itu mendm saya dengan dia ingin menceritakan suatu pengalamannya saat dia menginap bersama dua teman ceweknya, satu Kak Tari dan satu lagi Kakak Yuni. Nah, Kak Tari dan Kak Yuni ini sedang jalan-jalan ke salah satu villa. Nah, di saat itu mereka memilih kamar yang paling atas. Nah, sebelum mereka berangkat dari rumah sudah mengalami ganjalan yang aneh, guys. Nah, ganjalan yang aneh ini yang dialami oleh Kakak Tari. Nah, si Kakak Tari ini nelponlah Kakak Yuni. Telepon, "Hai Yuni, bagaimana? Apakah kamu udah siap?" Jawab Yuni, "Sudah. Yaudah, saya tunggu ya di rumah saya." "Baik, saya OTW ke rumahnya Tari." Nah, si Yuni akhirnya datanglah ke rumahnya ke Kak Tari. Nah, setelah berapa menit kemudian Kak Yuni sudah sampai ke Tari. Bel bunyi ting tong. Masuklah. "Hai Yuni, hai Tari." Nah, pada saat itu Kak Tari bilang ke Yuni, "Yun, saya kok perasaannya nggak enak ya, kenapa ya?" Jawab Yuni begini, "Ah, itu perasaan kamu saja kali Tari. Kita kan mau senang-senang, mau berlibur, habisin weekend 3 hari. Iya, tapi nggak enak kenapa ya? Mungkin kamu lagi nggak enak badan atau bagaimana seperti itu." Ucap dari si Yuni. "Udahlah, nanti kalau kita sudah sampai ke villa, semua pasti enak kok." Tari menjawab, "Semoga saja demikian Yuni." Nah, mereka berkemaslah, mengambil barang-barang yang dibawa. Nah, di saat itu si Tari mengalami keganjilan lagi. Tiba-tiba dia kejatuhan cicak. Tahu, pernah nggak kalian mengalami hal demikian? Kejatuhan cicak. Nah, si Tari ini kejatuhan cicak pas di pundak kirinya. Mitosnya, kalau cicak jatuh di seluruh tubuh, di anggota tubuh kita, bakal sial. Benar tidak buat kalian? Coba, siapa yang pernah mengalami hal demikian? Komen di bawah komentar ini ya. Nah, kita lanjut. "Yuni, ada cicak di pundak saya." Nah, dibuanglah sama si Tari. Pak, jatuh. Cicaknya dibunuh, tapi tidak kena. Cicaknya langsung kabur. "Udah, ayo abaikan." Nah, ucap si Yuni, "Itu mitos. Tapi Yun, saya ngalamin aneh. Tadi perasaan saya nggak enak. Sekarang tiba-tiba ada cicak jatuh." Nah, si Tari semakin nggak nyaman dengan berangkatnya dia jalan-jalan weekend. Nah, tapi karena dia nggak enak sama Yuni, akhirnya dia tetap berangkatlah ke villa. Nah, dia berangkat ke villa. Sepanjang perjalanan dia menikmati perjalanannya sambil mendengarkan lagu. Nah, tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Si Tari. Nah, akhirnya, "Yun, kita udah hampir sampai nih. Kurang lebih 10 menit lagi sampai depan rumah villa tersebut." "Ah, udah abaikan aja." Si Yuni penuh dengan semangat dia ke sana. Karena dia udah gak sabar pengen menikmati dengan view yang bagus, ya, udara yang sejuk gitu. Kapan lagi? Untuk
mengalami suasana yang sangat indah seperti itu di sela-sela jam kerja dia gitu kan. Nah, masuklah, jumpa dengan bapak penjaga villa tersebut. Akhirnya dikasihlah kunci sesuai pesanan dia, sesuai bookingan dia. Masuklah ke kamar nomor 13. Aduh guys, kamar 13, angka 13 itu penuh misteri loh, horor. Coba pernah nggak kalian ngalami hal ini? Komen ya, jangan lupa like, subscribe. Nah, lanjut nih, dia masuk ke kamar. Nah, 13. Tiba-tiba si Tari ini mencium aroma bunga Kamboja. Si Yuni sama merasakan aroma yang khas, bau yang khas dari bunga Kamboja tersebut. Akhirnya si Tari menanyakan kepada Yuni, Yun, kamu mencium aroma bunga Kamboja nggak? Iya Tari. Udahlah ayo, mungkin karena kita lelah kali, bawaan dari mobil kali atau apa. Tetap ia lanjut untuk masuk ke villa tersebut, ke kamarnya. Ia istirahat, beres-beres lah dia. Nah, si Tari ini ke kamar mandi. Masih Yuni masih rebahan di tempat tidur. Tiba-tiba di belakangnya si Tari, dia lagi bercermin, ada sosok nenek-nenek. Rambutnya disanggul warna putih, matanya bolong, mulutnya berdarah merah. Nah, dari situ si Tari juga kaget. Lewatlah, set, dia kaget, dia teriak, wow. Tiba-tiba si Tari langsung keluar, manggil si Yuni. Yun, aku melihat sesuatu tadi di kamar mandi. Ah, apaan Tari? Kamu halusinasi kali? Tidak, serius. Karena si Yuni nggak percaya dan penasaran, si Yuni nyamberah ke kamar mandi. Dia sendiri, tidak ada apa-apa. Akhirnya si Tari panggil, Tari di mana? Tadi di situ, di belakang itu. Wah, perasaan kamu aja kali, capek. Udah kamu istirahat aja. Ayo, istirahatlah. Nah, di sini nih, si Yuni tiba-tiba dia merasa haus tenggorokannya. Di sini, Yuni mulai percaya dengan Tari dari keganjalan hal yang aneh tersebut. Dia ambillah air minum. Ambil air minum di gelas, di galon, dep. Ambil, dia minum. Tahu nggak apa yang terjadi? Tahu nggak apa yang terjadi? Air minumnya rasanya asin. Nggak tahu dikasih garam atau apa, tapi tiba-tiba kata si Tari rasanya asin gitu ya. Nah, dia hanya berpikir mungkin gelasnya kotor. Setelah gelasnya ditaruh, cetek, tiba-tiba menjadi darah. Dan dia bercermin, mulutnya berlumuran darah. Dia teriak histeris, Tari, tolong. Tarilah datang. Ada apa Yuni? Shock si Tari itu karena melihat mulutnya si Yuni berdarah. Akhirnya dia berkumur, dan karena saking takutnya mereka tidur pakai selimut ya. Dia bercerita di bawah, balik sini Bu. Kamu sekarang percaya dengan perasaan saya Tari? Dengan perasaan saya Yuni? Si Yuni pun menjawab, belum 100%, tapi saya mulai aneh di sini. Gara-gara kamu Tari, berpikirnya aneh-aneh. Jadi sehingga terjadi seperti ini. Sudahlah, ayo kita tidur. Ayo tidur. Nah, tidurlah. Setelah tidur, pagi pun jumpa. Setelah pagi dia turun dan dia berenang. Mandi di kolam renang. Dia mandi di kolam renang. Dan saat dia mandi di kolam renang, biasa aja tuh, enjoy. Dia berjemur dan dia mau ganti baju di tempat ruang ganti baju. Tiba-tiba si Yuni dilihatin sosok
nenek-nenek yang rambutnya sanggul putih, yang matanya bolong, mulutnya berlulu berdarah, pas berhadapan di cermin. Langsung seketika si Yuni pingsan. Dia teriak, "Tari!" Lenger guys, pingsan. Iya. Si Tari pun datang sana dan minta bantuan pada penjaga villa. Akhirnya si penjaga villa pun membantunya dan si Tari menanyakan, "Pak, kenapa di villa ini banyak kejadian aneh, janggal gitu?" Akhirnya si bapak tersebut menceritakan, "Begini Neng, di kamar nomor 13 dulu ada seorang cucu dan neneknya bertengkar karena cucunya ingin bawa cowoknya masuk ke kamar, ingin nginep situ. Akhirnya si nenek ini dibunuhlah oleh si cowok tersebut. Akhirnya meninggal, jasadnya dimutilasi. Nah, akhirnya terungkaplah oleh kepolisian. Nah, akhirnya si cucu dan si pacarnya ini dikerangkeng penjara. Nah, dari situlah mulai villa itu mulai angker. Nah, si Yuni akhirnya bertanya, "Terus kenapa kamar tersebut nggak ditutup aja Pak?" "Sudah saya tutup, tapi nggak tahu kenapa setiap ada orang pesan pasti yang kosong kamar itu, dan pasti kamar itu selalu menggoda saya si nenek tersebut. Tidak boleh ditutup, kalau ditutup kamu saya bunuh." Begitu. Nah, akhirnya saya nggak tutup tuh kamar tersebut. Begitu Neng. Nah, mungkin ini hari apesnya Neng nginep di kamar 13. Nah, dari situlah si Tari dan si Yuni akhirnya memutuskan untuk pulang. Nah, saat itu juga si Yuni bangun tuh siuman dan diceritakan oleh si Tari dengan cerita yang seperti tadi. Di sini dulu pernah ada pembunuhan, mutilasi. Si cucunya ingin bawa cowoknya nginep di kamar, namun neneknya melarangnya. Akhirnya si nenek dibunuh oleh cowok tersebut, dimutilasi dan dimasukin ke koper, ya. Nah, ini terungkap oleh Pak Polisi dan sepasang cowok dan cewek ini di penjara dan mayatnya pun dimakamkan. Dari situ Yuni di sini angker. Benarkan perasaan saya gak nyaman seperti ini terjadi. Akhirnya dia memutuskan pulang. Nah, dari cerita si Kak Tari ini itu ada pesan guys. Ada pesan bagi kalian ingin weekend jalan-jalan. Jika ada perasaan yang gak enak, gak nyaman, tinggal buat keputusan, tunda atau lanjut. Itu aja ya. Nah, bagi kalian yang pernah merasakan pengalaman horor seperti Kak Tari ini, ya, boleh kalian tinggalkan kolom komentar di channel YouTube kami atau DM di TikTok, ya. Nanti saya selipkan di deskripsinya. Oke? Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tinggalkan jejak komentar kalian. Dukung terus channel kami agar berkembang. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.